Shalom. Saya percaya dimanapun saudara dikasih penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saudara. Dan di siang hari ini menjelang sore kembali bersama saya Hauge Laia untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan khawatir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin perkataan ini atau kalimat ini sering kita dengar, apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa kalimat ini tidak asing lagi bagi telinga kita. Namun pada sore hari ini saya ingin menjabarkan kepada saudara kenapa Tuhan Yesus menginginkan setiap kita yang percaya kepadanya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dan sebelum saya menyampaikannya, terlebih dahulu kita buka Alkitab kita supaya jelas bagi kita dari mana ayat atau kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di sore hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, di mana di ayat ini dijelaskan tentang kekhawatiran. Dan setelah saya baca dan renungkan saudara, ada beberapa hal yang ingin kita mengerti dan pahami. Kenapa Tuhan Yesus menginginkan setiap kita tidak boleh khawatir dalam hidup. Namun kalau kita lihat, meskipun kita sudah bersama Yesus, namun kekhawatiran itu selalu ada. Namun kenapa Tuhan melarang kita? Dan kenapa Tuhan tidak menghapus kekhawatiran itu dalam kehidupan kita? Ingat saudara, Tuhan mengharuskan kita untuk tidak khawatir. Pertama, supaya kita bertumbuh secara rohani. Di mana kebenaran firman Tuhan berkata di ayat 25 itu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa saya katakan tadi saudara, supaya kita bertumbuh secara rohani, di mana ketika kita bertumbuh secara rohani, otomatis iman kita kuat, iman kita kokoh, di mana pengharapan kita itu hanya ada kepada Tuhan, dan kita tidak lagi takut tentang hidup kita. Namun kita tetap percaya bahwa Yesus itu akan sanggup memelihara kehidupan kita. Dan kedua saudara, kenapa Tuhan melarang kita untuk khawatir? Supaya pengharapan kita itu di dalam Tuhan tidak akan hilang. Jadi setiap janji-janji yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya akan dialami oleh orang tersebut dan akan terjadi di dalam kehidupannya. Kalau dia khawatir, maka dia tidak dapat apa-apa. Kenapa saudara? Karena orang yang takut itu atau khawatir itu tidak akan mendapat bagian dari apa yang telah dijanjikan Tuhan. Karena dia khawatir. Makanya kalau kita khawatir, artinya kita kurang percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan melarang kita untuk tidak khawatir. Kenapa? Supaya kita tidak mempercayai Tuhan. Makanya kalau ada kekhawatiran dalam hidup saudara, ketika saudara menghadapi setiap persoalan dalam hidup saudara, hilangkanlah rasa khawatir itu, tapi percaya bahwa Yesus sanggup melakukan dan menyelesaikannya bagi saudara. Kenapa saudara? Ketika saudara khawatir, maka kepercayaan saudara akan Tuhan itu hilang. Tapi ketika saudara tidak khawatir, maka iman saudara itu akan bertumbuh dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sanggup
menolong saya, sanggup menyertai saya, bahkan sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam hidup saya. Jadi poin ketiga saudara, kenapa kita tidak perlu khawatir? Kenapa Tuhan mengharuskan kita untuk tidak hidup khawatir? Yaitu supaya kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan supaya pengharapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 26 itu sampai 28, saudara, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ingat saudara, ketika saudara khawatir, kata firman Tuhan, dapatkah saudara menyelesaikan masalahmu itu? Dan terselesaikan masalah itu? Tidak kan? Makanya Tuhan mengajak setiap kita untuk tetap percaya, jangan khawatir. Kenapa? Kekhawatiran itu akan membunuh iman kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika kita yakin dan percaya saudara, maka iman kita itu akan semakin bertumbuh, dan Tuhan akan semakin menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan setiap kita itu jangan khawatir. Khawatir itu artinya saudara takut dan gelisah. Adakah orang yang takut dan gelisah bisa hidup sukses? Tidak kan? Dapat bersukacita, dapat hidup damai sejahtera? Tidak. Makanya Tuhan melarang kita untuk hidup khawatir. Meskipun banyak persoalan, meskipun banyak permasalahan, tetap tegar, tetap kuat. Karena ada Yesus yang menyertai. Ada Yesus yang selalu menolong. Makanya saudara, kita yang sudah percaya kepada Yesus, jangan ada kekhawatiran di dalam hidup saudara. Seperti firman Tuhan yang berkata di sore hari ini. Dia berkata saudara, bahwa burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Yang terpenting di sini saudara yakin dan bekerja. Tuhan pasti tolong. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus itu sanggup memelihara hidup saudara, sanggup menolong saudara, bahkan sanggup memberkati saudara. Makanya dikatakan di ayat terakhir itu saudara, di ayat 33 dan 34 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, kalau kita mau hidup di dalam ketenangan, jangan khawatir. Dan untuk menghilangkan rasa khawatir itu saudara, kata firman Tuhan, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kekuasaan Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Makanya tinggallah di dalam kuasanya Tuhan, tinggallah di dalam kemuliaannya Tuhan, supaya saudara memiliki kekuatan di dalam menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Nah, makanya firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena apa saudara? Hari esok terbit lagi matahari, ya? Terbit mentari. Jadi jangan khawatir, terkecuali kalau besok nggak bisa terbit lagi mentari, baru saudara khawatir. Selama mentari itu masih bisa terbit, yakinlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saudara. Oleh sebab itu 3 poin yang saya bagikan tadi saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir. 1, supaya kita bisa tumbuh dalam kerohanian. 2, supaya kita tetap memegang janji dan tetap percaya dan bertumbuh di dalam iman. 3, supaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita udah memiliki 3 itu saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga saudara untuk bisa menonton video-video saya selanjutnya. Silakan klik
tombol subscribe, like, dan komen, supaya saudara bisa menikmati video-video saya selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.